Naila diculik dan disekap di sebuah gudang oleh orang suruhan Nola. Ibu Hanum sangat khawatir karena Naila belum juga pulang. Melani dan Darwis berusaha membujuk Risa untuk kembali dengan Raka, tapi Risa menolak keinginan orang tuanya untuk kembali membina rumah tangga dengan Raka. Nola memberitahu Ronald kalau Naila sudah ia culik. Ronald marah besar, apalagi ia melihat penculik suruhan Nola ada di rumahnya. Tama khawatir dengan keberadaan Naila. Ia berusaha mencari Naila. Naila akhirnya dibebaskan oleh penculik dan dibuang di suatu taman. Ronald dan Tama bertemu di sebuah restoran. Mereka saling curhat tentang masalah mereka masing-masing. Pada saat itu, Ibu Hanum menelpon dan memberitahu kalau Naila sudah pulang. Ronald kaget mendengar nama kekasih Tama adalah Naila. Risa sudah mulai hidup normal karena Ringo selalu memberi semangat untuk Risa. Naila baru saja pulang dari rumah sakit. Ia kaget melihat Ibu Hanum muntah darah. Saksikan cerita selanjutnya. Ibu, ya Allah, batuk ibu kok ada darahnya, Bu? Ya Allah, ya Bu, ya Allah. Ayo Bu, ya Allah. Apa tuh, Mah? Kue. Dikotakin buat siapa? Mau tahu aja sih. Buat Naila. Alhamdulillah. Akhirnya. Kalau begini kan hati jadi sejuk, Mah. Hidup ini kan udah sulit. Jangan diwarnai lagi dengan kebencian. Kan Mama udah insaf, udah sadar. Jangan diomelin terus dong. Mah, doain ya. Siang ini Papa mau ketemu dengan calon pembeli mobil. Oh iya? Mudah-mudahan harganya cocok, Mah. Kalau jadi kan komisinya lumayan, Mah. Iya. Pasti dong, Pak, Mama doain ya. Udah, kalau gitu Mama pamit dulu ya. Mama mau ngantarin kue ini ke Naila ya. Emang Mama tahu rumahnya? Tahu dong. Tadi kan Mama tanya sama Risa. Mak, Risanya sekarang mana? Ya, itulah, Pak. Tadi kan Papa masih tidur. Risa pergi sama Ringo. Gimana ya, Pak ya? Ya udahlah, Mah. Kita lihat aja nanti gimana baiknya. Ya udah, Mama pergi dulu ya. Dadah. Bu, Ibu makan dulu yuk.
biar cepat sembuh. Dikit-dikit aja, Nela. Iya, Ibu. Genta mana, Tam? Genta tidur. Nay, yang aku baca di koran, modus operandi penyerangan sekarang tuh banyak menggunakan jasa preman, tukang pukul, dan biayanya sangat tinggi. Jadi orang yang menggunakan jasa tukang pukul pasti orang kaya. Nggak mungkin kan kalau tante kamu dalang penculikan kamu? Aku rasa sih memang nggak mungkin Tante Melain yang melakukan semua ini. Malah, jangan-jangan Bu Menur yang melakukan semua ini. Masuk akal juga. Kamu kan jadi saksi mata kejadian di rumahnya. Dan lagi pula, dia juga punya cukup uang buat bayar preman. Assalamualaikum. Permisi. Dek, betul ini rumahnya Naila? Maaf, ibu siapa ya? Saya Melani, tantenya Naila. Ada apa kesini? Ah, enggak ada apa-apa kok. Saya cuma mau ngantar kue ini, Ma Naila. Maaf, tapi Tante? Nailanya... Apa kabar, Tante? Iya, Naila baik. Tante bawain kue buat kamu nih. Kasih, Tante. Iya, masuk, Tante. Iya, iya. Tuhan, maafkan diri ini. Apa sih yang paling kamu inginkan saat ini? Aku mau sama-sama terus sama kamu. Kalau memang itu yang kamu mau nggak berjuang untuk ngeraih itu? Kamu apaan sih? Kayak punjaga aja deh ngomongnya. Risa, aku serius, dijawab dong. Ya iyalah Ringo, aku kan sayang banget sama kamu. Jadi aku akan berusaha supaya kita bisa terus sama-sama. Kalau ada rintangan, Papa kan udah setuju sama kita. Jadi apa lagi? kalau Raka masih terus memburu kamu, Ringo, tolong jangan bahas soal ini lagi. Aku nggak mau inget-inget sama dia lagi. Enggak. maaf Riz, maksud aku Ringo, seharusnya kamu bantu aku untuk melupain dia. pasti sayang, pasti. Aku tadi cuma nanya, maafin aku ya. Nay, Tante selalu ingat dulu tiap hari kamu bikinin teh buat kita dan masakin kita. Maafkan Tante ya sayang ya. Tante udah bikin hidup kamu susah. Udahlah, Tante. Gak usah diungkit-ungkit lagi ya. Sekarang biar Tante yang bikinin kamu teh ya. Gantian ya Tante yang bikinin sekarang ya. Gak usah, Tante. Sekali-sekali nggak apa-apa lah sayang. Nggak apa-apa biar Tante bikinin ya. Tapi, Tante... Nggak apa-apa. Oh iya, Tama minumnya apa? Kopi, Tante. Oh kopi, iya. Tante bikinin ya. Risa, udah dong, jangan dimasukin hati omonganku tadi. Aku kan cuma berandai-andai. Riz, jangan ngambek lagi ya.
Ngapain kamu mendekat? Risa udah nggak mau ngeliat kamu. Hati-hati kamu bicara. Dia itu masih berstatus istri aku. Kami belum bercerai. Alah, kenapa juga kamu mendekati wanita yang sudah mengutuk kamu? Risa itu udah nggak sudi lagi melihat kamu. Peduli setan. Suruh dia nanya sama kedua orang tuanya. Aku nggak mau bercerai sama dia. Dan kedua orang tua kami sudah menyetujui dan sudah sepakat tentang hal itu. Bukannya kamu kemarin udah dengar sendiri. Ternyata kalian sekongkol untuk nyatukan aku lagi sama bajingan itu. Ringo, kamu jahat, kamu tega. Riz, itu bukan suatu keputusan, Riz. Hanya Raka dan ayahnya yang menginginkan hal itu. Dan kamu, papa, mama, cuma bisa diem kan? Cuma bisa mengangguk bodoh. Tanpa mikir kalau hidup aku pasti akan lebih sengsara lagi. Kenapa sih kalian jahat? Kenapa? Riz, dengerin dulu, Riz. Aku hanya pendengar. Kemarin setiap kali aku mau ngomong, ayahnya Raka itu marah. Tapi bukan berarti aku nggak ada perjuangan, Riz. Aku nggak akan ngelepasin kamu gitu aja. Aku akan lindungi kamu, Riz. Bahkan bila perlu aku mati. Tadi Burhan sudah telepon, anaknya jangan diancam lagi. Itulah yang aku nggak setuju sama Papa. Papa udah memfitnah. Naila sekarang nggak pernah hadir di tengah-tengah kita. Dan Naila nggak pernah ngelarang atas pernikahan aku sama Nola. Kenapa Papa harus menekan Nola, Pak? Kamu ini polos sama goblok. Itu cuma trik, Ronald. Ampun deh. Papa sudah berusaha mendidik kamu, kok jadi begini? Itu didikan yang salah. Asal Papa tahu, gara-gara masalah ini, Nola ingin mencoba bunuh diri. Tapi untung masih bisa diselamatkan. Dan setelah itu, Nola mengancam akan menghabisi Naila. Kamu jangan ganggu Naila dulu. Ya, dia masih ada gunanya, Ronald. Kalau nanti Burhan mengulur-ulur waktu, saya akan pakai Naila untuk menekan Nola. Papa! Genta baru bangun, Oma. Genta lucu, mukanya lucu banget sih. Aduh, cakep deh cucu Oma. Biar aku yang gendong, Nay. Aku mau ajak Genta main keluar. Iya, kangen kali ini sama udara luar. Duduk, Tante. Iya, sayang. Baik ya dia ya? Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya papanya Genta? Maaf Tante ya. Gak apa-apa, Tante. Saya sudah melupakan dia. Apa Tama tahu soal dia? Saya sudah menceritakan garis besarnya saja kepada Tama. Dia juga tidak pernah tahu siapa namanya. Kenapa kamu nggak segera menikah aja, Nay? Supaya hidup kamu tenang. Rencananya sih memang begitu, Tante. Tapi Naila kan tetap harus hati-hati. Risa, apa kabar, Tante? Justru itu kedatangan Tante ke sini antara lain mau cerita tentang Risa. Tante prihatin sekali lihat nasib dia, Nay. Tapi Risa kan sudah kembali ke rumah, Tante. Naila rasa Risa kan segera pulih dan bisa kembali seperti dulu. Iya sih. Tapi Tante meminta saran kamu, Nay.
Bagaimana kalau Risa kembali lagi ke Raka? Yaudah ya, Riz. Aku pergi dulu. Mama kamu belum pulang? Nggak tahu. Tapi nggak apa-apa deh. Mungkin Mama masih ada di rumah Naila. Yaudah deh, aku pergi motret dulu ya. Kalau telat, pada teriak nanti di situ. Oke? Ya? Iya, kamu hati-hati ya. Naila, Tante sangat berharap kamu bisa menemani Risa. Kasihan dia. Dia harus dibikin senang supaya dia lupa sama masa lalunya. Ya, tentu aja Tante. Naila pasti akan bantu Risa untuk melupakan masa lalunya. Yang penting, Tante jangan terlalu memaksakan Risa untuk kembali dengan Raka. Saya takut Raka masih menyimpan dendam, Tante. Dan akan terus mencari Risa. Iya, ya sudah. Tante permisi dulu ya. Iya, Tante. Hati-hati. Iya, sayang. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Risa, kamu kenapa teriak-teriak? Siapa? Ini Papa, Riz. Buka pintunya, nak. Tadi ada yang dorong-dorong pintu kamar mandi, Pak. Mau nyerang aku. Siapa? Papa baru sampai dan nggak ada siapa-siapa. Nggak mungkin, Pak. Aku takut. Tadi ada yang dorong-dorong pintu aku. Nay, ada sesuatu yang belum aku ceritain sama kamu. Apaan? Kamu masih ingat nggak waktu kemarin aku nolong orang dirampok di jalan? Oh iya, aku masih ingat. Emang kenapa? Dia nelpon aku dan dia mau ngasih aku 1 unit rumah. Ngasih kamu rumah? Iya. Lama, kamu tuh jangan terlalu mimpi ya. Nanti kalau jatuh sakit loh. Zaman sekarang mana ada orang yang mau ngasih rumah. Ya mungkin sih rumah keong atau rumah Barbie. Beneran, Nay? Mama, kan aku udah bilang sama kamu, aku gak pernah menuntut kamu untuk punya rumah. Tapi bener, dia tuh ngomongnya serius banget. Jadi gini, bapaknya tuh pengusaha properti dan ingin berterima kasih sama aku dengan cara ngasih 1 unit rumah.
Iya, abis itu dia nelpon kamu, terus suruh transfer uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Penipuan seperti itu tuh lagi musim banget zaman sekarang, Tam. Kamu jangan gampang percaya seperti itu dong. Kamu jangan berprasangka buruk dulu dong. Oke, gini aja deh. Gimana kalau besok kita ketemu sama orangnya? Kamu mau? Ya udah, berarti besok kita buktiin siapa yang benar. Oke. Ada yang mau kasih rumah. Dikasih rumah, malah gak percaya. Pak, Risa itu lagi stres dan trauma. Makanya dia mikir yang enggak. Papa malah berpikiran lain, Ma. Jangan-jangan emang ada orang menyerang Risa tadi. Orang stres itu bisa berperilaku yang aneh-aneh. Sekarang ini Risa itu masih ingat semua yang terjadi di rumah Raka. Jadi dia tuh nggak tenang, penakut, dan berimajinasi yang ngaco. Ma, kita tanyain dia dong. Kita dengerin semua ungkapan perasaannya. Papa yakin kok kalau dia itu nggak berhalusinasi. Kalau gitu repot dong, Pak. Naila juga menolak untuk menyatukan Risa dengan Raka. Sementara Papa juga begini terpengaruh sama Risa. Jadi nggak nih kita satukan mereka? Ya lihat kondisi dong, Ma. Kalau keadaannya nggak mungkin kan, jangan dipaksain. Ih, mentah lagi dong. Katanya kita mau menyatukan mereka kembali supaya kita bisa pindah ke rumah yang lebih bagus. Astagfirullahaladzim, Ma. Apa kira Mama betul-betul udah sadar? Sadar sih sadar, Pak. Tapi kebutuhan hidup mah jalan terus. Ya. Mungkin aku dan Naila memang harus mendapatkan pengalaman buruk dulu sebelum menemukan pangeran. Aku gak mau gagal untuk kedua kalinya. Beginilah rumahnya. Kamarnya ada 2, dan kalau Mas Tama masih mau tambah kamar, di belakang ada tanah kosong yang bisa dibangun. Wah, bagaimana saya berterima kasih, Ruth. Karena ini terlalu mewah buat kami berdua. Ini nggak seberapa dibandingkan dengan nyawa saya yang sudah Mas selamatkan. Ayah saya dan saya ikhlas kok memberikan rumah ini sebagai ucapan terima kasih buat Mas Tama. Ini kuncinya, ini surat-suratnya. Kalau ada apa-apa, segera hubungin saya. Makasih, Ruth. Makasih banyak. Sama-sama. Makasih banyak ya. Saya permisi dulu. Kamu percayakan, akhirnya rumah ini jadi milik kita. Ini benar-benar mimpi yang jadi kenyataan ya, Tam ya. Tam, rasanya ini tuh benar-benar kayak keajaiban Tuhan ya. Kita mau menikah. Terus tiba-tiba aja ada orang baik yang ngasih kita rumah. Tuhan itu kan maha kuasa, maha penyayang lagi. Kita nggak akan pernah tahu apa yang direncanakan Tuhan buat kita. Maka dari itu, kita harus banyak bersyukur ya, Tam ya. Kan bisa aja kita udah dikasih rumah gini, tiba-tiba diambil lagi sama orangnya. Biarin aja rumahnya diambil lagi. Yang penting kan kamu nggak diambil orang. Pokoknya kalau nggak ada rumah itu aku nggak mau nikah. Cewek matre, cewek matre. Ih, kamu jahat banget sih. Aku cuma bercanda. Makan lagi ya.
Nola, kenapa sih pikiran kamu kalut terus? Pasti kamu mikirin Ronald ya? Udahlah, kamu percaya deh sama Papa. Ronald tuh nggak bakalan ninggalin kamu, Nola. Kenapa sih Papa itu nggak pernah bisa ngertiin perasaan Nola? Kenapa Papa malah lebih suka uang dan ngorbanin perasaan Nola? Bukan begitu, Nola. Kamu harus tahu, buat apa kita membayar cinta si Ronald? Padahal udah jelas kok, Ronald itu sayang dan cinta sama kamu. Lagi pula kalian berdua sekarang sudah menikah. Jadi buat apa kita mikirin orang tuanya si Ronald? Yang ada di otak mereka berdua itu hanya duit aja. Enggak, Pak. Tapi perempuan itu emang ada. Dan dia bakal ngancurin rumah tangga Nola. Seperti apa sih perempuan itu? Sampai membuat kamu ketakutan seperti ini. Kenapa, Pak? Papa kenal sama dia? Papa nggak pernah lihat dia. Bohong, Papa kenal sama perempuan sialan ini? Papa belum pernah lihat dia, Nola. Iya, halo Ron. Halo Tam. Gimana? Urusan kamu semua udah selesai belum? Udah. Pacarku udah balik kok. Ya, 2 hari ini aku cemas banget. Tapi besok aku udah mulai masuk kerja lagi. Oh, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Oh ya Tam, ntar malam kamu kosong nggak? Saya pengen ngobrol-ngobrol aja sama kamu. Ya siapa tahu aja kamu masih bisa ngasih jalan keluar buat saya. Boleh. Tapi aku antar pacarku pulang dulu ya. Ya udah, kita janjian di kafe kemarin ya. Oke. Bos kamu, Tam? Iya, Bos kamu baik banget ya? baik banget. Ronald udah nganggap aku sahabat, bukan stafnya lagi. Kamu kenapa? Enggak apa-apa kok, Tam. Usman, kau boleh mengancam anakku lewat perempuan ini. Tapi aku akan lebih dulu membungkam perempuan ini. Pasti Tama. Kamu Naila. Iya. Anda siapa? Kamu tidak perlu tahu. Saya datang kemari cuma mau memperingatkan kamu. Jangan sekali-kali kamu ganggu Ronald.
mau saya bunuh kamu. Kamu kenapa, Nak? Apa salah saya, Bu? Apa salah saya? Kenapa hidup saya nggak pernah bisa lepas dari Ronald, Bu? Saya benci dia, Bu. Saya benci dia. Istighfar, Nak. Istighfar. Orang itu menyebut nama Ronald, Bu. Dia datang ke sini mengancam saya, Bu. Dia mau membunuh saya, Bu. Dia mau membunuh saya, Bu. Dia mau membunuh saya. Dia mau membunuh saya, Bu. Dia mau membunuh saya, Ibu. Dia mau membunuh saya. Halo, Ron? Bentar, Ron. Aku lagi nunggu taksi nih. Dari tadi nggak ada yang lewat, sepi banget. Tama. Justru saya mau ngasih tau kamu. Hari ini kita nggak jadi ketemu lagi. Istri saya nelfonin saya terus, nyuruh saya pulang cepet. Ya udah nggak apa-apa. Kamu urusin dulu deh istri kamu daripada ribut perang dunia ketiga. Oke deh. Makasih ya, Tam. Ya udah nggak apa-apa. Lagian aku juga mau ke rumah pacarku. Oke. Ya udah ya. Mungkin Tama memang benar. Aku harus cepat-cepat menikah. Pernikahanku dengan Tama akan melindungiku dari tuduhan dan hinaan. Naila, ada anak Tama itu di luar. Iya, Bu. Nol, sekarang aku udah pulang. Apa lagi? Kalau aku nggak nelfon kamu, kamu pasti nggak akan pulang ya kan? Ngomong apa lagi kamu? Aku benci banget sama kamu, Tama. Nay, jadi kamu tetap nggak mau ngasih tahu kenapa kamu nangis?
Kata orang-orang sih, kalau cewek nangis tuh bisa berarti 3 hal. Pertama, dia tuh lagi terharu dan seneng banget. Kedua, dia lagi marah dan lagi kesel. Yang ketiga, dia lagi rindu banget. Kamu termasuk yang mana, Nay? Oke, biar aku yang tebak ya. Kamu pasti masuk kategori yang ketiga. Kamu lagi rindu. Rindu sama aku setiap saat. Tama, aku boleh tanya sesuatu sama kamu? Kamu serius ingin menikahi aku kan? Iya. Kamu benar-benar ingin jadi suami aku? Iya, Nay. Kamu juga mau sungguh-sungguh menyayangi aku? Menyayangi Genta walaupun dia bukan anak kamu? Iya, aku janji bukan hanya sama kamu, tapi juga sama Tuhan. Aku ingin kita segera menikah, Tam. Kapan? Minggu depan? Lusa? Besok? Atau sekarang? Terserah kamu aja, tapi secepatnya. Kamu serius? Woi, dengar semua. Dia pengen aku cepat nikahin. Tama, kamu udah gila ya? Kok tetangga pada denger gimana? Biarin aja. Aku emang udah tergila-gila sama kamu. Kamu apaan sih? Tama, udah dulu malu kok udah. Pak, kalau gini terus, saya nggak bisa berkonsentrasi sama kerjaan, Pak. Dan saya nggak bisa menghandle emosi Nola yang terus naik. Ronald, kamu jangan sampai ninggalin Nola ya. Papa minta jangan sampai ya. Kamu tinggalin dia ya. Siapa yang bilang kalau saya ingin meninggalkan dia, Pak? Cuma emosi Nola sama sekali nggak bisa stabil untuk sekarang ini. Iya, tapi dia didorong terus sama orang tua kamu, Nal. Terlebih-lebih dia sekarang takut kalau mantan pacar kamu akan balik lagi ke kamu. Enggak, Pak. Hubungan saya sama Naila bener-bener udah putus. Bagus. Kalau begitu biar Papa atur supaya kalian berdua bisa berlibur ke Bali dulu. Bagaimana? Kan lebih bagus kan? Biar kalian refreshing dan emosi kalian bisa turun. Iya, Pak. Oke. Sampai nanti ya. Makan yang banyak ya, biar kamu kuat ya. Ayo makan. Obatnya kan harus diminum setelah makan. Ayo dong diisi perutnya. Risa udah tahu maksud Papa sama Mama. Risa disuruh makan banyak supaya Risa pulih kan? Supaya Risa bisa nerusin lagi perkawinan Risa sama Raka. Risa, jangan ngomong begitu. Maksud Mama sama Papa ini baik. Kenapa sih kok nyambungnya kemana-mana? Udah nih, Ma, nggak usah ditutup-tutupin. Risa udah tahu semuanya. Papa sama Mama udah sepakat sama Om Heru kan? Supaya Risa bisa balik lagi sama Raka. Iya kan? Riz, maksud Mama sama Papa ini baik-baik untuk kamu. Kami hanya ingin... Sebenarnya apa sih yang ada dalam pikiran Papa sama Mama? Luka-luka Risa belum kering. Tapi Papa sama Mama nggak mau ngorek luka lama. Hati Risa bukan handphone yang bisa di-charger kapan aja kalau mati.
Ma, sebaiknya Mama jangan bicara dulu soal Raka. Kelihatannya Risa belum stabil emosinya. Orang dia sendiri kok yang nyangkut-nyangkutin. Ya udahlah, Ma. Papa mau pergi aja ke tempat kerja. Karena hari ini ada orang yang cari mobil bekas. Cari duit yang banyak ya, Pak ya? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Bu, ayolah. Ibu seneng lihat kamu bisa tersenyum, bisa nyanyi-nyanyi sama Genta. Ya nak ya? Nah, ibu lihat kamu banyak sekali cobaan yang sudah kamu lalui. Tapi akhirnya apa? Kamu sekarang sudah bisa bahagia, bisa tersenyum. Kamu sekarang sudah menjadi wanita yang matang. Kamu sudah banyak berubah, nak. Ibu seneng sekali. Ibu bahagia. Ya, Genta ya. Oh, jangan nangis, nak. Mimi. Bu, tadi malam Naila dan Tama sudah bicara. Dan kami memutuskan untuk segera menikah, Bu. Naila, benarkah yang kamu katakan benar, nak? Benar, Bu. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Engkau telah mengabulkan doa hamba. Genta sebentar lagi mau punya ayah. Ayahnya siapa namanya? Om Tama. Alhamdulillah, subhanallah. Ibu ikut senang, Naila. Ikut bahagia. Mudah-mudahan kamu langgeng ya, nak ya. Amin. Kita juga ya.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.